pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwanuddin Prasetyo. Saya kelas TI 2C, NIM 231101067. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang development proses untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baik, langsung saja kita pada materinya, yaitu pertama, memahami proses pengembangan atau memahami development process. Proses pengembangan atau development process adalah serangkaian langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk menciptakan produk atau layanan baru. Ini melibatkan perencanaan, desain, pengujian, dan implementasi yang terintegrasi untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan efektif. Tujuan development process yaitu yang pertama, memastikan kualitas produk. Proses pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, andal, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Dengan mengikuti proses yang terstruktur, pengembangan dapat dilakukan dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, yaitu mencapai tujuan bisnis. Proses pengembangan dirancang untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan strategis dan komersial perusahaan. Yang keempat, menjamin kepuasan pengguna. Dengan berfokus pada kebutuhan pengguna, pengembangan dapat menghasilkan produk yang memuaskan dan memberikan pengalaman yang positif. Definisi proses pengembangan. Proses pengembangan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana dalam membuat atau memperbaiki suatu produk atau sistem. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan produk. Perencanaan, tahap awal di mana tim mengidentifikasi tujuan, ruang lingkup, dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan. Yang kedua, yaitu analisis kebutuhan. Proses pengumpulan dan evaluasi persyaratan fungsional dan non-fungsional untuk menentukan kebutuhan pengguna dan sistem. Yang ketiga, yaitu desain sistem. Tahap di mana tim mengembangkan model dan rancangan produk atau sistem yang akan dibangun. Baik, mohon maaf tadi sedikit terjeda videonya karena tadi ada dan langsung saja saya lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tahap-tahap proses pengembangan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Di sini yaitu memahami kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi persyaratan sistem. Yang kedua yaitu desain sistem, menentukan arsitektur antarmuka dan alur fungsionalitas. Terus yang kedua yaitu mengembangkan dan mengkodekan sistem sesuai dengan desain. Yang keempat yaitu pengujian, memverifikasi apakah sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kelima yaitu mengimplementasikan sistem di lingkungan produksi. Proses pengembangan sistem yang efektif terdiri dari beberapa tahapan penting,
mulai dari memahami kebutuhan pengguna, merancang solusi yang tepat, mengimplementasikan sistem, melakukan pengujian, dan akhirnya menerapkan sistem di lingkungan produksi. Setiap tahap memiliki tujuan dan aktivitas yang saling terkait untuk memastikan sistem yang dihasilkan memenuhi ekspektasi dan kebutuhan bisnis. Di sini ada perencanaan dan analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan tujuan. Tahap awal adalah memahami permasalahan yang ingin diselesaikan dan tujuan yang ingin dicapai melalui proses pengembangan. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan pengguna. Memahami kebutuhan, preferensi, dan tantangan yang dihadapi pengguna. Target sangat penting untuk merancang solusi yang efektif. Yang ketiga yaitu studi kelayakan. Mengkaji aspek teknologi, sumber daya, dan biaya untuk memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, perencanaan strategi. Menyusun rencana strategis yang mencangkup timeline, anggaran, dan langkah-langkah kunci untuk mengelola proyek secara efisien. Desain dan perancangan sistem. Perancangan arsitektur. Pada tahap desain dan perancangan, tim pengembang akan merancang arsitektur sistem yang efisien dan tangguh, mempertimbangkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak. Perancangan antarmuka. Desain antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik akan meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Pemodelan proses bisnis. Tahap perancangan juga mencakup pemodelan proses bisnis untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan selaras dengan kebutuhan dan alur kerja organisasi. Selanjutnya ada implementasi dan pengkodean. Terjemahkan rancangan ke kode. Pada tahap ini pengembang akan mengimplementasikan desain sistem ke dalam bentuk kode program. Mereka akan menerjemahkan model dan spesifikasi yang telah disusun ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Membangun komponen sistem. Para programmer akan membangun setiap komponen dan modul dari sistem sesuai dengan rancangan. Mereka akan mengintegrasikan sebagai komponen utuh membentuk sistem yang utuh. Pengkodean dengan standar. Kode yang ditulis akan mengacu pada standar pengkodean yang berlaku agar mudah dipahami dan dikelola. Tim akan memastikan kualitas dan konsisten kode. Pengujian dan validasi. Verifikasi fungsionalitas. Memastikan sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan menjalankan skenario pengujian komprehensif. Validasi kebutuhan. Membuktikan bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan pengguna dan memecahkan masalah yang ada. Terus ada pengujian kinerja, itu mengevaluasi kecepatan, keandalan, dan skalabilitas sistem untuk memastikan performa optimal. Terus ada pengujian keamanan, mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan untuk melindungi sistem dari ancaman dan serangan. Selanjutnya ada deployment dan pemeliharaan. Yang pertama yaitu ada penempatan sistem. Tahap akhir proses pengembangan adalah menerapkan sistem yang telah dibangun ke lingkungan produksi. Tim ahli akan memastikan sistem berjalan lancar dan dapat diakses oleh pengguna. Selanjutnya yang kedua yaitu pemeliharaan sistem. Setelah sistem diimplementasikan, tim akan terus memantau, memperbaiki, dan memperbaharui
sistem agar tetap berjalan optimal. Pemeliharaan yang berkala sangat penting untuk menjaga kualitas sistem. Yang ketiga, yaitu pemantauan sistem. Alat pemantauan sistem yang canggih akan digunakan untuk menganalisis kinerja sistem secara real time. Tim akan segera menangani masalah yang terdeteksi untuk menjaga stabilitas sistem. Manajemen proyek pengembangan. Yang pertama, perencanaan. Menyusun rencana yang matang, termasuk jadwal, anggaran, dan pembagian tugas untuk memastikan proyek berjalan lancar. Yang kedua, koordinasi. Membangun tim yang solid dan memastikan komunikasi yang efektif antar anggota untuk menyelaraskan upaya dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, yaitu pemantauan. Memantau kemajuan secara berkala, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk menjaga proyek tetap di jalur yang benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.